Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها يا رب العالمين. Jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita lah kita bisa beribadah kepada Allah, menjadikan setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana kita untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga seiring bertambahnya kenikmatan-kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah, bertambah pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita di dalam membahas perkara nawaqidul Islam ataupun pembatal-pembatal keislaman, di mana dalam kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu pembatal keislaman dari perkara-perkara yang sudah kita sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu meyakini ada yang boleh untuk tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jamaah sekalian, salah satu perkara yang bisa membatalkan keimanan seseorang itu adalah keyakinan bahwa ada orang yang dia boleh untuk tidak mengikuti ataupun melanggar syariat yang telah dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebuah perkara yang bisa menyebabkan seseorang itu keluar dari agama Islam. Sebagaimana keluarnya dia mengatakan ataupun berdalil, berargumentasi, beralasan sebagaimana bolehnya Nabi Khidir ataupun disebut dengan Khidir itu keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam. Baik, maka perkara ini sekali lagi jamaah sekalian adalah perkara yang cukup penting dan harus kita waspadai orang-orang yang beranggapan kita tidak wajib lagi untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka perbuatan-perbuatan seperti ini setidaknya nanti ada dilakukan oleh beberapa kelompok, di antaranya adalah kelompok sufi yang ekstrim, gulat sufiyah, gulat sufiyah.
yaitu kelompok sufi yang ekstrim, di mana perbuatan ini, ya, perbuatan ini apa yang dilakukan oleh kelompok sufi ekstrim ini pernah disampaikan oleh beberapa ulama. Pernah disampaikan oleh beberapa ulama, di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Imam Abu Hasan Al-Asy'ari di dalam karya beliau, ya, yaitu Maqalat Al-Islamiyyin, beliau menyebutkan ada di antara ahli-ahli ibadah yang mereka berkeyakinan bahwa jika mereka beribadah, mereka awal-awalnya beribadah, sholat, puasa, dan lain sebagainya, dan sampai pada sebuah kedudukan, dan sampai kepada suatu kedudukan di mana ketika itu ibadah-ibadah tidak lagi wajib bagi mereka. Awalnya mereka beribadah, kemudian merasa bahwasannya mereka sudah sampai kepada sebuah makom ataupun kedudukan, di mana di dalam kedudukan tersebut ibadah-ibadah yang dahulu mereka lakukan itu sudah tidak wajib lagi bagi mereka, ataupun perkara-perkara yang haram sudah menjadi halal bagi mereka. Ini Pak. Ini yang mengatakan seperti ini adalah Abu Hasan Al-Asy'ari, di mana beliau merupakan ulama di abad keempat. Ini sudah menyampaikan indikasi seperti ini, ya, sudah menyampaikan indikasi seperti ini. Ada di antara ahli ibadah yang mereka berkeyakinan kalau di awal-awal mereka dahulunya beribadah, kemudian sampai di dalam sebuah kedudukan, ya, makom kalau kita sebut, yang mana ketika mereka sudah mencapai makom tersebut, mereka sudah tidak lagi wajib untuk melakukan ibadah-ibadah, dan begitu pula perkara-perkara yang diharamkan itu sudah tidak lagi, ya, haram, halal untuk mereka lakukan. Ini sudah disampaikan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Begitu pula, ya, di antara ulama yang lainnya yang telah menyampaikan akan adanya perbuatan seperti ini, yaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Az-Zabidi, ya, beliau menyampaikan sebagian orang memahami di dalam surat Al-Hijr ayat 99, dalam surat Al-Hijr ayat 99, nanti akan kita bahas juga tentang masalah ayat ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Ya, maka Imam Az-Zabidi beliau menyampaikan sebagian orang memahami ayat "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin", dan ibadahilah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala hingga datang kepadamu al-yakin, ya. Maka jika sudah mencapai maqam al-yakin, sebagian orang yang salah memahami ayat ini, mengatakan jika sudah mencapai maqam ataupun kedudukan yakin adanya Allah, ya, yang penting dengan Allah itu kita yakin, kita mengetahui, ya, maka telah gugur kewajiban ibadah baginya. Ini disampaikan juga oleh Imam Az-Zabidi, ya. Dan masih banyak lagi, di antaranya Ibnu Hazm, ya, di dalam kitab beliau Al-Fisal, beliau juga menyebutkan sekelompok dari orang-orang sufi, ya, dalam tanda kurung, yaitu adalah orang-orang sufi ekstrim, ya, kita tidak mengeneralisir bahwa seluruhnya kaum sufi seperti ini, tidak. Maka kita sebutkan yang kelompok sufi yang ekstrim, ya. Kelompok sufi yang ekstrim itu berkeyakinan bahwa ada di antara
wali-wali Allah yang lebih utama, ya, yang lebih utama dari para nabi dan para rasul. Jadi mereka mengatakan ada di antara wali-wali Allah, ya, wali-wali Allah yang mereka lebih utama dari para nabi dan para rasul. Wah, bayangkan jemaah sekalian. Sehingga kalau seseorang itu sudah sampai kepada tingkat kewalian, maka gugurlah beban syariat, ya, seperti puasa, sholat, dan lain sebagainya. Ya. Baik. Nah, setidaknya 3 perkataan ulama ini menunjukkan bahwasannya perbuatan eh, meyakini ada orang yang boleh untuk tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad itu sudah ada sejak zaman dahulu hingga zaman kita saat ini, jemaah sekalian. Maka setidaknya kelompok yang meyakini adanya orang yang boleh untuk tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad itu setidaknya ada pada 2 kelompok ekstrim, ya, ada pada 2 kelompok. Yang pertama yaitu adalah kelompok sufi ekstrim itu tadi, ya, kelompok sufi ekstrim, di mana alasan mereka untuk bolehnya tidak mengikuti lagi syariat Nabi Muhammad itu adalah jika sampai derajat yakin. Kalau seseorang sudah mencapai makom ataupun derajat kedudukan yakin, maka dia tidak perlu lagi menjalankan syariat. Artinya dia tidak wajib lagi untuk menjalankan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya. Nanti mereka akan berdalil, setidaknya dalil yang mereka bawa itu adalah ayat yang ada pada surat Al-Hijr ayat 99 itu tadi, ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Mereka beranggapan, bahwa eh, kalau seseorang itu sudah sampai kepada makom yakin, ya, maka mereka sudah tidak lagi wajib untuk beribadah kepada Allah ataupun mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini dalil mereka yang pertama, jemaah sekalian. Dalil yang kedua, mereka berdalil dengan kisah, ya, Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya, mereka berdalil dengan kisah Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Nanti akan kita jelaskan bagaimana kisah Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Setidaknya 2 dalil inilah yang mereka gunakan untuk melandasi pemikiran mereka. Ya. Baik. Sedangkan kelompok yang kedua, jemaah sekalian, yaitu adalah kelompok liberal. Kelompok liberal ini juga sama bahayanya, jemaah sekalian. Kelompok liberal ini beralasan syariat Islam itu, ya, untuk zaman ini sudah tidak lagi relevan, ya, sudah tidak cocok dengan zaman sekarang. Kalau zaman dahulu 1400 tahun yang lalu bisa jadi sesuai. Namun untuk zaman kita pada hari ini, syariat Islam ataupun syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sudah tidak lagi cocok, sudah tidak lagi relevan. Mereka beranggapan kalau zaman dahulu syariat yang dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya itu bisa dimansuh itu dihapuskan dengan syariat yang dibawa oleh nabi setelahnya. Ya. Misalnya contoh nabi-nabi yang ada di Bani Israel misalnya. Ya. Ketika datang nabi baru bisa jadi merubah syariat yang dibawa oleh nabi setelahnya. Ya.
Maka mereka beralasan dengan itu, kalau seperti itu, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad juga bisa direvisi, ya, bisa diperbaharui, bisa dihapus dan seterusnya. Baik, maka mereka beralasan dengan demikian, ya, beralasan dengan demikian, maka inilah ya, dua alasan, apa namanya, dua kelompok yang setidaknya menggembor-gemborkan pemikiran bahwa bolehnya ya seseorang itu untuk keluar tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita jelaskan jamaah sekalian bahwa kedua perbuatan tersebut, ya, kedua perbuatan tersebut itu jelas-jelas merupakan perbuatan kekufuran, perbuatan yang bisa mengeluarkan seseorang dari agama Islam, ya, perbuatan yang bisa membuat seseorang itu keluar dari agama Islam. Kalau tadi kelompok liberal itu mengatakan syariat Islam itu sudah tidak relevan lagi, ya, sudah tidak relevan lagi, maka itu sama dengan mereka mengatakan bahwasannya syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sudah tidak cocok lagi, sudah tidak relevan lagi, maka kita boleh untuk keluar dari ajaran Nabi Muhammad. Maka kalau mereka meyakini boleh keluar dari ajaran Nabi Muhammad, maka mereka secara tidak langsung mengatakan kami keluar dari ya syariat Nabi Muhammad, kami bukan lagi umat Nabi Muhammad. Kalau bukan umat Nabi Muhammad, itu artinya mereka sudah bukan menjadi bagian dari umat Islam yang keluar dari Islam. Jadi mereka sendiri yang mengatakan, mendeklarasikan bahwasanya mereka telah keluar dari ajaran Islam. Baik, maka dalam dalam hal ini para ulama menjelaskan mengapa ya perbuatan meyakini boleh ya adanya orang yang keluar dari syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah sebagai bentuk kekufuran, maka setidaknya hal ini karena perbuatan tersebut itu telah banyak membatalkan ya ayat-ayat dalam Al-Quran. Jadi kalau ada orang yang meyakini bolehnya keluar dari syariat Islam, itu konsekuensinya adalah ya dia telah membatalkan, membuang banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Apa saja ayat-ayat yang dibuang, dibatalkan dengan keyakinan tersebut? Maka yang pertama adalah jemaah sekalian, yaitu ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus untuk seluruh manusia. Ya. Jadi ayat-ayat ya, yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah diutus untuk seluruh manusia, diantaranya firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk dirasakan oleh umat manusia. Di mana Allah mengutus Nabi Muhammad itu, ya, Allah mengutus Nabi Muhammad itu sebagai rahmat kepada seluruh alam semesta, kepada manusia, kepada jin, kepada siapapun, ya. Ini artinya adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu adalah untuk seluruh manusia.
untuk seluruh manusia. Ini dalil yang pertama. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, ya, juga Allah menyebutkan, Ya ayyuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'an. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul utusan Allah, ya, yang diutus kepada kalian seluruhnya. Baik, ini tentunya berbeda dengan nabi-nabi sebelumnya. Kalau nabi-nabi sebelumnya itu jamaah sekalian, mereka diutus hanya kepada kaumnya saja. Ya, hanya kepada kaumnya saja. Contohnya Nabi Musa itu hanya diutus kepada kaum Bani Israel saja. Ya, demikian Nabi Isa dan seterusnya. Ya. Kemudian kaumnya Nabi Nuh hanya diutus kepada kaumnya saja. Nabi Nuh hanya diutus kepada kaumnya saja. Nabi Saleh hanya diutus kepada kaumnya saja dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Artinya, ya ini menjadi keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Maka di dalam sebuah riwayat Rasulullah menyebutkan bahwasannya u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min anbiya'i qabli. Aku itu diberi 5 keistimewaan. Oh, Ari Gunawan mangkat. Oh, enak terus. Omes mangkat. Oban Gunawan. Baik. Jadi Rasulullah menyebutkan, aku itu diberikan 5 hal istimewa yang membedakan antara aku dengan nabi-nabi sebelumnya. Salah satunya adalah bu'ithu ilan nasi kafatan, ya, walam yub'athu ila atau yang artinya adalah mereka nabi-nabi sebelumku itu mereka diutus kepada umat mereka secara khusus, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Nah, ini adalah keistimewaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya jamaah sekalian, Allah mengutus Nabi Muhammad itu kepada manusia secara menyeluruh. Itu artinya adalah Allah mengutus Nabi Muhammad, syariat Nabi Muhammad itu berlaku untuk ya seluruh manusia dari zaman beliau hingga akhir zaman nanti. Ya, baik. Kemudian ini ayat-ayat pertama yang dihilangkan, yang dibatalkan oleh orang yang beranggapan adanya orang yang boleh untuk tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad. Adapun ayat yang dibatalkan juga dengan pemikiran tersebut yaitu adalah ayat yang menunjukkan bahwa syariat Islam itu telah sempurna. Ya, Allah telah menyebutkan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Ya, Allah menyebutkan al-yauma akmaltu lakum, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian itu adalah agama kalian. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama Islam untuk kalian. Ya. Maka makna daripada menyempurnakan agama Islam untuk kita, Allah menyempurnakan ajaran agama Islam untuk kita, itu artinya syariat Islam itu ya, tidak ada kata basinya ataupun tidak sesuai dengan zaman dan seterusnya, karena
apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu berlaku dan akan senantiasa sesuai hingga akhir zaman nanti, hingga hari kiamat nanti. Jadi orang yang beranggapan seperti ini itu dia telah membatalkan, menolak ya ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang kedua jemaah sekalian. Ayat yang ketiga ya, pemikiran seperti itu juga telah membatalkan ayat yang menunjukkan bahwasannya Allah ya, ayat yang menunjukkan bahwasannya Allah hanya meridhai syariat Islam. Bagaimana ayat yang sudah kita hafal, inna dina indallahil Islam. Agama yang diridhai oleh Allah itu hanya satu, yaitu adalah agama Islam. Jadi orang yang beranggapan tadi itu telah membatalkan ataupun menolak ayat ini, ya, bahwasannya syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad itu, ya, Nabi Muhammad itu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala itu dia tolak mentah-mentah, ya. Dan ayat yang terakhir yaitu adalah ayat yang memerintahkan kita untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, syariat Islam. Ya. Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabil. Ya. Allah menyebutkan wa anna hadza sirati mustaqima, dan ketahuilah bahwasanya ini loh jalanku yang lurus. Ini loh jalan ajaran yang aku bawa. Nabi Muhammad mengatakan ini loh ajaran yang aku bawa, ya, maka fattabi'uh, ikutilah jalan tersebut. Wala tattabi'us subul, dan janganlah sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan selain jalan agama Islam ini. Baik, ini juga dibuang oleh mereka. Rasulullah sudah menjelaskan, memerintahkan untuk mengikuti ajarannya, namun mereka justru mengatakan kita boleh untuk mengikuti ajaran yang lainnya, ajaran yang lainnya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka inilah beberapa ayat-ayat yang mereka batalkan ya dengan keyakinan tersebut. Sehingga keyakinan ini sangat bertolak belakang sekali dengan banyak ayat-ayat maupun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka sekali lagi ayat-ayat tersebut, ayat-ayat yang sudah kita bahas tadi, yang sudah kita bacakan tadi, itu menunjukkan bahwasannya Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir, ya. Sebagai Nabi terakhir, apa konsekuensi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah sebagai Nabi terakhir, jemaah sekalian? Ya. Kita meyakini Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir. Tapi apa konsekuensi hal yang melazimi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi terakhir? Apa konsekuensinya? Ya. Maka konsekuensinya itu adalah ya, Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh manusia, karena tidak ada lagi Nabi yang akan memperbaharui, merevisi ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Maka seluruh apa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu berlaku hingga akhir zaman nanti, hingga hari kiamat nanti. Ini adalah konsekuensinya. Oleh karena itu, jamaah sekalian, kesempatan kali ini kita perlu untuk mengkaji dua syubhat. Syubhat itu adalah racun pemikiran yang meracuni orang yang meyakini bahwa boleh ada orang yang tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Setidaknya
ada dua syubhat. Syubhat itu tadi racun pemikiran yang meracuni pemikiran kaum sufi ekstrem itu tadi dalam masalah ini. Pertama yang sudah kita sampaikan tadi adalah syubhat yang pertama, racun pemikiran yang pertama itu adalah kaum sufi ekstrem itu berdalil dengan Quran surat Al-Hijr ayat 99 itu tadi. Coba ini kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hijr ayat 99, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Ayat surat Al-Hijr ayat 99, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan ibadahilah Rabbmu Allah Subhanahu wa taala hingga datang kepadamu al-yakin. Ya. Nah, orang-orang sufi ekstrim ini, ya, orang-orang sufi ekstrim ini seperti yang kita sampaikan bahwa mereka meyakini bahwasannya kalau seseorang itu sudah sampai pada tahap tingkatan al-yakin, mengetahui adanya Allah, meyakini adanya Allah, mereka sudah tidak perlu lagi untuk ibadah. Hal-hal yang wajib tidak lagi menjadi wajib, hal-hal yang haram bisa menjadi halal, ya. Karena mereka sudah sampai kepada tingkat keyakinan. Maka bagaimana cara membantah pemikiran seperti ini, teman sekalian? Setidaknya ada beberapa poin bantahan. Yang pertama, bantahan pertama, ayat ini Allah turunkan pertama kali kepada siapa, Pak? Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ayat ini Allah turunkan kepada siapa, Pak? Kepada Rasulullah, ya. Artinya ayat ini turun pertama kali Allah melalui perantara malaikat Jibril, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Dan bagaimana ketika ayat ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad? Ya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sama seperti yang diyakini oleh kaum sufi? Tidak. Justru ayat ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, ya, dan Rasulullah menyampaikannya kepada para sahabat, dan perbuatan mereka, praktek mereka itu adalah Rasulullah sholat ibadah kepada Allah sampai akhir hayatnya. Bahkan Rasulullah itu menjelang beliau wafat, teman sekalian, beliau itu sampai tetap berusaha untuk sholat. Untuk sholat. Rasulullah ketika sakit keras menjelang wafat beliau mencoba untuk sholat, berdiri, dan tidak kuat pingsan. Hendak berdiri untuk sholat, tidak kuat lagi pingsan. Hingga pada akhirnya beliau memerintahkan sahabat beliau, siapa Pak? Sahabat Abu Bakar untuk menggantikan beliau untuk mengimami kaum muslimin. Nah, di mana dengan perbuatan ini juga dijadikan dalil setelah Rasulullah wafat bahwa yang menggantikan Rasulullah itu adalah sebagai pemimpin kaum muslimin, yaitu adalah sahabat Abu Bakar. Coba bayangkan jemaah sekalian, Rasulullah, ya, yang ayat ini Allah turunkan kepada beliau dan berlaku untuk umatnya juga. Ini prakteknya adalah beliau sholat sampai akhir hayat beliau. Ya. Tidak melakukan sebagaimana yang dilakukan oleh kelompok sufi ekstrem. Ya. Dan begitu juga para sahabat Nabi juga, mereka sholat hingga akhir hayat. Maka kira-kira siapa orang yang lebih yakin dengan adanya Allah, lebih beriman, lebih tinggi keimanannya, ketakwaannya, ya, apakah yang lebih tinggi, yang lebih kuat keimanannya dari Rasulullah? Ya. Rasulullah adalah orang yang paling yakin terhadap Allah, yang paling beriman kepada Allah,
yang paling bertakwa kepada Allah. Demikian juga adalah setelah Rasulullah, para sahabat Nabi adalah orang yang paling beriman kepada Allah, ya. Orang yang paling paham terhadap Allah, mereka prakteknya beribadah kepada Allah hingga akhir hayat. Ya. Baik. Maka pada dasarnya jemaah sekalian, ayat ini tujuannya itu adalah ya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Itu pada dasarnya ayat ini memerintahkan seseorang untuk beribadah kepada Allah, tidak meninggalkan ibadah kepada Allah hingga dia wafat. Namun justru dipahami sebaliknya, ya. Justru ayat ini dipahami untuk meninggalkan ibadah kepada Allah. Padahal ayat ini justru memerintahkan sebaliknya, agar kita beribadah hingga akhir hayat. Ya. Maka ayat ini mereka salah di dalam memahami makna al-yakin. Ya. Padahal makna al-yakin di sini maknanya adalah kematian. Sebagaimana dalam ayat yang lainnya ketika Allah berfirman, "Ma salakakum fi saqar." Ya, dalam sebuah ayat Allah menyebutkan ma salakakum fi saqar. Allah bertanya kepada penduduk neraka, apa yang menyebabkan kalian itu masuk ke dalam neraka saqar? Mereka menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami itu dahulu di dunia tidak pernah sholat ataupun meninggalkan sholat. Ya. Walam nakum nut'imul miskin. Kami tidak pernah peduli terhadap orang-orang miskin. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami dahulu bersama orang-orang yang suka mencela agama Islam, mempermainkan agama Islam, ya. Ya. Hatta atana al-yakin. Kita melakukan seperti ini hingga datang kepada kami al-yakin. Apa maksud al-yakin di sini? Yaitu al-maut, kematian. Jadi ayat ini untuk menegaskan makna al-yakin, yaitu adalah maknanya kematian. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang syubhat yang pertama. Syubhat yang kedua itu adalah mereka berdalil dengan kisah Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya. Kita jelaskan secara ringkas saja kisah Khidir dengan Nabi Musa ini. Nabi Musa dalam satu kesempatan itu berceramah di depan kaumnya Bani Israel dengan ceramah yang membuat Bani Israel itu kagum, ya. Sehingga kekaguman mereka itu sampai pada kesimpulan bahwa sepertinya tidak ada orang yang lebih berilmu daripada Nabi Musa. Sehingga mereka bertanya kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, adakah orang di atas muka bumi ini, ya, di dunia ini yang lebih berilmu darimu? Maka Nabi Musa menjawab, ya, sepanjang sepengetahuan beliau, beliau menjawab, tidak ada orang yang lebih berilmu dari. Maka Allah menegur Nabi Musa, ya, dengan mengatakan ada loh orang yang lebih berilmu darimu, ya, lebih berilmu darimu. Maka Allah perintahkan Nabi Musa untuk belajar kepada orang tersebut, yaitu Khidir. Maka Nabi Musa bersama asistennya, ya, Yusha bin Nun, itu melakukan perjalanan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, bertemu dengan Khidir di dua pertemuan sungai, ya, ataupun laut. Maka singkat cerita keduanya bertemu, dan Nabi Musa mengatakan kepada Khidir, izinkan aku mengikutimu untuk belajar ilmu kepadamu. Ya, namun Khidir memberikan syarat, kalau kamu ingin belajar kepadaku, maka janganlah kamu membantah, bertanya sesuatu
hingga aku sendiri yang menjelaskannya kepadamu. Maka setelah itu Nabi Musa berjalan bersama Khidir dan menemui 3 peristiwa setidaknya. Peristiwa yang pertama, Nabi Musa dan Khidir menumpangi kapal bersama penumpang yang lainnya, ya, karena tahu pemilik kapal ini ataupun perahu ini mengetahui, oh ini Khidir orang soleh, ya, maka saya gratiskan saja deh, nggak perlu bayar saat menaiki perahu. Namun setelah keduanya naik, ya, ternyata Khidir melubangi, merusak kapal, ya, kapal tersebut. Baik, maka melihat peristiwa ini Nabi Musa itu mengingkari perbuatan istilahnya komplain, ya, ataupun protes kepada Khidir di protes yang pertama. Protes yang kedua, ketika keduanya melewati sebuah perkampungan dan mendapati ada seorang anak kecil dan oleh Khidir, ya, anak kecil tersebut dibunuh. Ya. Maka terhadap peristiwa yang kedua juga Nabi Musa protes. Ya. Mengapa engkau membunuh anak yang tidak berdosa? Ya. Maka peristiwa yang ketiga juga adalah ketika keduanya melewati sebuah perkampungan dan mereka karena sangat saking lapar dan hausnya meminta jamuan, makan minuman kepada penduduk sekitar tersebut, namun tidak ada satupun dari mereka yang mau, ya, yang mau menjamu mereka, memberikan makan dan minuman kepada mereka berdua. Ya. Namun setelah mereka diperlakukan tidak baik, tidak disambut dengan baik, Khidir itu melihat ada rumah yang temboknya sebentar lagi akan roboh. Maka oleh Khidir tembok tersebut diperbaiki sehingga menjadi lurus kembali. Ya. Dan Nabi Musa protes, kenapa kita ini sudah tidak disambut dengan baik, namun justru kamu berbuat baik kepada penduduknya. Ini Nabi Musa juga protes. Itu artinya jemaah sekalian, mereka kaum sufi ekstrem ini berdalil dengan kisah ini. Nah, lihat itu, ya, Khidir saja boleh tidak mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Maka dengan demikian boleh dong kita tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sebagaimana yang dilakukan oleh Khidir kepada Nabi Musa. Tentunya sekali lagi ini adalah syubhat, ya, racun pemikiran yang akan menyimpangkan seseorang. Maka bagaimana kita membantahnya jemaah sekalian? Kalau ada orang yang berdalil dengan seperti ini, bagaimana kita menjawabnya, Pak? Ya. Maka cara kita menjawab orang yang berdalil dengan kisah Khidir dengan Nabi Musa ini, sehingga dia boleh untuk meninggalkan syariat agama Islam, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, maka ada beberapa poin bantahan. Ya, poin yang pertama, perlu untuk diketahui bahwasannya mayoritas ulama itu berpendapat bahwa Khidir itu adalah seorang nabi sebagaimana kedudukan Nabi Musa sebagai seorang nabi. Ya, dia bukan wali, bukan sekedar orang soleh biasa, tidak. Namun menurut jumhur ulama, Khidir itu juga termasuk nabi. Ya. Baik. Maka kalau katakanlah kita ambil pendapat mayoritas ulama ini yang mengatakan Khidir adalah seorang nabi, maka seorang nabi itu punya syariat masing-masing. Syariat Nabi Musa punya sendiri, syariat Nabi Khidir juga punya sendiri. Artinya tidak saling melanggar, ya, tidak saling melanggar. Ini argumentasi yang pertama. Kalau kita mengambil pendapat bahwa Khidir adalah seorang nabi. Bantahan yang kedua jamaah sekalian, katakanlah walaupun Khidir itu adalah sebagai seorang wali, bukan nabi, maka ya
dia ya dia boleh keluar dari eh, syariat Nabi Musa. Karena apa? Ya, karena apa? Nabi Musa itu hanya Allah utus kepada Bani Israel saja. Sedangkan Khidir ini bukan termasuk Bani Israel. Sehingga dia boleh mengikuti syariat, dia boleh untuk tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Jadi Khidir itu bukan termasuk keturunan Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa hanya diutus untuk Bani Israel. Sehingga selain Bani Israel itu boleh untuk tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Dan begitu pula, ya, kalaulah katakan eh, Khidir itu bukan siapa-siapa, ya, bukan siapa-siapa, maka Nabi Khidir itu pada dasarnya dia tidak keluar dari syariat Nabi Musa, tidak apa namanya membantah syariat Nabi Musa. Namun karena setelah dijelaskan ya dari ketiga peristiwa itu, pertama melubangi kapal. Setelah dijelaskan kenapa aku melubangi kapal ini, karena kalau kapal ini tidak aku rusak, maka akan ada raja-raja zalim yang merampas perahu para nelayan. Ya, jadi raja itu kalau ada nelayan punya perahu yang bagus, maka akan dirampas semena-mena. Tapi kalau didapati perahu itu rusak, ya, maka dia tidak akan merampasnya. Seperti itu. Ya. Maka lebih baik dirusak sedikit, tidak diambil, ya. Kemudian setelah itu diperbaiki daripada tidak dirusak, bagus kondisinya dan diambil oleh sang raja sehingga nelayan kehilangan mata pencahariannya. Ya. Baik. Begitu pula peristiwa yang kedua, anak yang dibunuh. Ketika ditanya kenapa engkau membunuh anak tersebut, maka dijawab, anak ini ya Allah perintahkan kepadaku. Ya. Wa ma fa'altuhu an amri, kata Khidir. Tidaklah aku melakukan ini berdasarkan keinginan pribadiku sendiri, tidak. Artinya perintah ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena anak ini kalau dia tumbuh besar maka akan menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam kekufuran. Semoga Allah mengganti untuk kedua orang tua ini anak yang saleh, anak yang berbakti. Ya, termasuk juga alasan yang ketiga kenapa dia rela untuk membangunkan kembali, meluruskan kembali tembok rumah penduduk yang penduduk itu tidak mau menjamu mereka, karena khawatir kalau ya penghuni rumah yang sudah mau ambruk itu tadi adalah dua anak yatim yang dahulu orang tuanya adalah seorang Muslim yang taat, ya. Sehingga Nabi Khidir itu membantu meringankan beban dari kedua anak yatim. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, inilah setidaknya dua syubhat dari kelompok sufi ekstrim yang harus kita perhatikan bersama-sama sehingga kita terhindar dari syubhat-syubhat pemikiran mereka. Wallahu a'lam, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sisa waktu barangkali ada di antara jamaah yang ingin bertanya, maka kami persilahkan. Wallahu a'lam.
yang saat dirancang hari ini ya tidak hanya terhadap tahu mereka ini ada kesohihan dari yang melakukannya karena tidak yakin bahwa ini adalah dari Allah dari Rasulullah langsung begitu ya. Jadi itu perlu diucapkan atau hanya kalau dalam hati. Baik, jemaah sekalian, pertanyaan, apakah perbuatan keyakinan mengaku boleh ada orang yang tidak mengikuti syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, apakah termasuk di dalamnya perbuatan atau kelompok ingkar sunnah? Ya, kelompok ingkar sunnah ini adalah kelompok yang mereka yang disebut oleh Allah yu'minu nabi ba'dil kitab wa yakfuru nabi ba'd, ya, melakukan perbuatan beriman dengan setengah, ya, dari apa namanya apa yang dibawa oleh Rasulullah dan mengkufuri setengah lainnya, sebagian lainnya, seperti itu. Karena eh, Al-Quran, ya, Al-Quran dan hadis Nabi itu pada dasarnya adalah kedua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi, terutama hadis-hadis yang sahih, itu ibaratnya adalah, ya, bukan ibaratnya, pada dasarnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebagaimana firman Allah, ya, sebagaimana firman Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Nabi Muhammad itu berkata berdasarkan hawa nafsunya, keinginannya sendiri. In huwa illa wahyu yuha. Setiap apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mau Al-Qur'an maupun hadis-hadis Nabi itu pada dasarnya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan apa? Yang membedakan hanyalah kalau Al-Qur'an itu lafaz dan maknanya, teks dan konteksnya, ya, itu langsung dari Allah, paket, ya, makna dan tulisannya, lafadznya itu langsung paket dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah hanya menyampaikan, ya, makna dan lafadz dari Allah Subhanahu wa taala tanpa dikurangi maupun ditambah. Itu kalau Al-Qur'an. Sedangkan hadis-hadis Nabi itu adalah maknanya dari Allah, sedangkan redaksinya, lafadznya itu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang yang mengingkari sunnah Nabi Muhammad, tidak percaya dengan sabda Nabi Muhammad, maka ini bisa jadi masuk ke dalam kategori diperbolehkan untuk meyakini adanya orang yang boleh untuk mengikuti syariat selain Nabi Muhammad. Jadi pertama jawabannya ini termasuk kalau seseorang itu menolak hadis-hadis Nabi, artinya dia menolak untuk melakukan ibadah-ibadah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau seseorang itu ya menolak untuk mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka itu kita khawatir karena sebabnya itu adalah masuk ke dalam kategori ini, ya, kategori ini meyakini ada yang boleh tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad, maka orang yang seperti ini, ya, orang yang seperti ini
dia masuk ke dalam kategori orang ingkar sunnah itu tadi, masuk ke dalam kategori tadi orang yang menolak syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Termasuk juga ya, kalau orang mengatakan apa namanya, saya ragu bahwa apa yang dibawa oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu bukan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ataupun mereka ragu apa yang disabdakan oleh Rasulullah itu adalah berdasarkan ataupun bersumber langsung dari Rasulullah. Maka kita jelaskan, kalau tidak percaya itu silahkan cek, ya, silahkan cek, karena setiap hadis yang ada itu jalurnya dari Rasulullah sampai orang yang membukukan kitab hadis tersebut itu ada. Contohnya kitab Sahih Bukhari. Kitab Sahih Bukhari itu misalnya satu hadis dalam Sahih Bukhari itu Imam Bukhari itu bisa menyebutkan uh, riwayat sanad dari Rasulullah kepada sahabatnya, kepada mungkin bisa jadi sahabat yang lainnya, kemudian kepada generasi setelahnya, tabi'ut tabi'in, sampai ulama yang membukukan hadis tersebut. Itu buktinya sangat valid sekali. Kalau tidak percaya ya silahkan dicek sendiri seperti itu. Ya, itu mungkin jawaban bagi kelompok ingkar sunnah yang tidak meyakini ataupun hanya meyakini ajaran-ajaran Islam itu yang berdasarkan dari Al-Quran saja. Padahal fungsi hadis terhadap Al-Quran itu adalah pertama sebagai penjelas. Kalau ada sesuatu yang disebutkan dalam Al-Quran secara umum, global, maka fungsi hadis itu adalah untuk merincikannya. Ya. Kalau ada yang belum jelas, maka fungsi hadis menjelaskannya. Dan seterusnya. Maka tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Wallahu a'lam. Baik, bagi yang online, jika ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Baik, ada ya. Baik, untuk jamaah online tidak ada yang ingin bertanya. Cukup Pak ya. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa menanamkan keimanan, keislaman pada jiwa kita dan tidak mencabutnya hingga akhir hayat kita, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala akidah yang lurus, terhindar dari syubhat-syubhat, hal-hal yang menyimpang dalam ajaran agama Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua dalam kehidupan ini. Wallahu a'lam, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita akhiri dan sempurnakan majelis kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.